Oke, selamat datang teman-teman investor. Hari ini kita akan bedah tuntas satu emiten, yaitu PT Indostrites atau kodenya PTIS. Pertanyaannya simpel aja, apakah ini sebuah peluang emas atau jangan-jangan cuma jebakan? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, langsung saja ya kita lihat keanehan utamanya. Di satu sisi, lihat deh, pendapatannya itu naik loh, lebih dari 8%. Kelihatannya bagus kan? Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain, laba bersihnya justru anjlok parah, minus 87%. Ini kan aneh, ibaratnya mobil lari kenceng tapi bensinnya bocor di mana-mana. Nah, teka-teki inilah yang akan coba kita pecahkan. Oke, kita masuk bagian pertama. Kita akan fokus untuk mengurai teka-teki laba ini. Nah, ini dia perusahaannya, PT Industries Tbk. Mereka ini pemain di bidang jasa kelautan dan logistik terpadu. Jadi bisnisnya itu penting banget, semacam urat nadi buat ekonomi kita. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa ya sebuah perusahaan dapat duit lebih banyak tapi untungnya malah ambles? Aneh kan? Yuk, kita bedah lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita akan coba bongkar laporan keuangannya. Anggap saja kita jadi detektif, melacak kemana perginya semua uang itu. Kita mulai dari angka paling atas, yaitu pendapatannya. Tembus 15,14 juta dolar. Ini angka yang solid loh. Artinya bisnis mereka laku, ada yang butuh jasa mereka, dan permintaannya bahkan naik. Tapi, ada tapinya. Buat dapat pendapatan segitu, ongkosnya juga nggak main-main. Hampir 12 juta dolar. Nah, ini biaya pokoknya biaya yang langsung keluar buat menjalankan bisnisnya. Nah, ini dia petunjuk utamanya. Langsung dari laporan tahunan mereka loh. Manajemen sendiri bilang kalau penurunannya itu karena beban operasional naik dan harga bahan bakar yang naik turun. Inilah biang kerok yang bikin margin keuntungan mereka kegerus. Dan inilah hasilnya. Setelah semua biaya dibayar, dari pendapatan 15 juta dolar tadi, yang tersisa sebagai laba bersih cuma segini, 120 ribu dolar saja. Kecil banget kan? Ini bukti nyata betapa ganasnya biaya-biaya tadi menggerogoti profit mereka. Coba kita lihat perbandingannya, biar lebih jelas. Pendapatan naik, oke, bagus. Dari 13,9 juta dolar ke 15,1 juta dolar. Tapi lihat laba bersihnya. Dari yang tadinya 1 juta dolar lebih, sekarang jadi cuma serpihan 120 ribu dolar. Terjun bebas, profitabilitasnya benar-benar hancur. Oke, jadi kita tahu profitnya lagi sakit. Tapi gimana dengan pondasi perusahaannya? Apakah kuat? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan lakukan semacam medical check-up buat kesehatan finansialnya. Dan di sini kita nemu kabar bagus. Lihat deh grafiknya. Total utang mereka berhasil ditekan, turun dari 17 juta dolar lebih ke 12 juta dolaran. Wah, ini langkah yang bagus banget dari manajemen. Nah, buat kita sebagai investor, ini lampu hijau pertama. Utang yang lebih rendah, itu artinya risikonya juga lebih kecil. Ini menunjukkan manajemen serius mau memperkuat benteng pertahanan finansial perusahaan, jadi lebih tahan banting. Ada cara ngukurnya, namanya Debt to Equity Ratio atau DER. Gampangnya, bayangin aja timbangan. Di satu sisi ada utang, di sisi lain ada modal sendiri. Kalau timbangannya lebih berat ke modal sendiri, itu bagus. Angka DER yang rendah itu artinya lebih aman. Dan PTS ini DR-nya cuma 0,58 kali. Wow, ini sehat banget. Artinya perusahaan ini lebih banyak didanai oleh modal sendiri ketimbang utang. Mereka berdiri di atas kaki sendiri. Oke, lanjut ke current ratio atau rasio lancar. Ini lebih simpel lagi. Bayangin aja dompet Anda. Cukup nggak uang di dompet buat bayar semua tagihan yang jatuh tempo bulan ini? Nah, rasio ini mengukur hal yang sama untuk perusahaan. Dan angkanya 3,21 kali. Ini kuat banget. Artinya, untuk setiap 1 dolar utang jangka pendek, mereka punya 3 dolar lebih aset lancar buat bayar. Aman banget. Likuiditasnya sekokoh berangkas. Oke, kita simpulkan sementara ya. Pondasinya kuat, utangnya kecil, dompetnya tebal. Tapi, ibarat mobil, sasisnya boleh kuat, tapi kalau mesinnya boros dan gak efisien, percuma juga kan? Jadi, sekarang kita cek seberapa jago manajemen mengubah aset jadi profit. Nah, kalau tadi ada lampu hijau, di sini kita ketemu lampu merahnya. Meskipun neracanya sehat walafiat, kemampuan mereka buat cetak laba itu merosot tajam. Ini masalah utamanya.
Lihat deh, angka ROE atau Return on Assets-nya turun drastis dari 2,71% jadi cuma 0,37%. Gampangnya gini, kalau tahun lalu setiap Rp100 aset bisa menghasilkan Rp2,7 laba, sekarang cuma menghasilkan Rp0,3. Efisiensinya turun jauh. Begitu juga dengan ROE, Return on Equity. Ini yang paling penting buat kita para pemegang saham. Anjlok juga, dari 5,34% jadi 0,76%. Artinya, imbal hasil buat modal yang kita tanam itu kecil banget sekarang. Jelas ini bikin kita khawatir. Oke, kita sudah lihat rapor tahun lalu. Sekarang, kita coba lihat ke depan. Gimana prospeknya untuk tahun 2025? Ada harapan nggak? Ternyata prospeknya kelihatan cukup cerah loh. Ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh, sektor tambang dan logistik juga lagi menggeliat. Ditambah lagi ada belanja infrastruktur dari pemerintah. Semua ini bisa jadi angin pendorong yang bagus buat bisnis mereka ke depan. Baiklah, semua data sudah di tangan. Sekarang bagian terpenting, menyusun kesimpulan investasi kita. Di bagian terakhir ini, kita akan timbang plus dan minusnya secara adil. Oke, ini dia ringkasannya. Sisi bullish atau sisi optimisnya, pendapatannya tumbuh, utangnya rendah banget, likuiditasnya super aman, dan prospek ekonominya bagus. Tapi, sisi bearish atau sisi pesimisnya, profitnya anjlok, efisiensinya terjun bebas, dan mereka terjepit sama biaya operasional yang tinggi. Jadi, keputusan ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang, apakah PT IS ini cuma perusahaan sehat yang lagi kena masalah sementara? Atau masalah profitabilitas ini justru sinyal adanya problem yang lebih besar dan fundamental? Jawaban atas pertanyaan itu yang akan menentukan apakah saham ini layak masuk ke portofolio Anda atau tidak.